Oke, baik. Untuk bisa mempertahankan emosi, tetap mampu bertahan di imajinasi, mampu bertahan pada karakter itu, bertahan pada suasana yang sudah direncanakan dari awal, itu memang sulit. Tetapi ketika kita konsisten, ketika kita punya kesungguhan dan kejujuran untuk mempersiapkan ruang, yaitu latihan dalam hal ini, maka semuanya itu akan terlampaui dengan baik atau cukup baik. Pilihannya tidak banyak, cukup baik atau baik, cukup bagus atau bagus. Ketika seorang aktor bermain itu, dia harus tetap konsisten. Dia harus punya pegangan. Pegangan ini banyak ketika kita bermain ya. Yang paling dasar adalah, yang paling dasar itu adalah hafal naskah. Benar nggak? Ketika kita sebagai aktor sudah reading berkali-kali, sudah membaca naskah berkali-kali, maka kita akan menemukan hal-hal yang diinginkan teks, bukan apa yang kita inginkan. Kita akan menemukan teks ini maunya kemana, emosinya seberapa, takarannya ya, takaran emosinya seberapa. Nah, impuls yang ada dari dalam, dia akan terbimbing dan terarahkan ketika readingnya tepat. Ada kesungguhan dalam reading. Kadang-kadang kebanyakan kita ini reading itu kan sambil lalu ya, membaca hanya sekedar membaca. Seperti kita melihat pemandangan itu hanya sekedar bagus, indah gitu. Tetapi kita tidak punya kesadaran. Nah ini ya, kita tidak punya kesadaran kenapa kita mengatakan pemandangan itu indah. Dasarnya apa? Gitu ya. Jadi kan tidak melulu intuisi. Gitu, tidak melulu latah-latah begitu aja kenapa kita mengatakan, "Wih, bagus gitu, menarik." Nah, aku tidak tahu apa yang mendasarimu, tetapi kemudian hari ini kau masuk pada tatanan aman, stabil gitu. Hanya ada beberapa kata yang tampak jelas dan tampak terdengar, nah itu kan selip. Nah itu upayakan sedemikian rupa. Kalau memang kau tidak bisa dengan cepat mengatakan ada kalimat yang hal-hal gitu ya, pelan-pelan saja, hal-hal yang membuat, nah gitu. Jadi kalau ada suku kata yang sama dan kau merasa kesulitan, itu diperlambat saja. Jadi tidak semuanya dialog itu speednya cepat gitu. Malah justru ketika hal-hal itu dijedah gitu, dia akan memberikan muatan yang lebih gitu, lebih dari apa yang diinginkan teks itu. Nah, itulah strategi kita untuk menggarisbawahi ya, ini pelan-pelan. Sama dengan setia menemani dan melayani. Gitu. Kadang kemudian kita terjebak dengan emosi, menemaninya belepotan, ya. Setia menemani dan melayani gitu. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi ada teks atau dialog yang hampir-hampir serupa tapi tak sama gitu. Nah, itu yang kemudian kita sedikit agak terkelabui. Gitu, terkelabui. Sebenarnya tidak terkelabui ya. Kita merasa terkelabui karena tiba-tiba kita merasa nyaman gitu ya, merasa enjoy gitu, tapi kemudian itu yang menjerumuskan kita gitu ya, itu yang menjerumuskan kita ke dalam permainan. Nah, kita nggak boleh trans ya, kita nggak boleh trans gitu. Ketika bermain itu kita nggak boleh terlalu hanyut gitu. Ada saat-saat tertentu, artinya aku aktor itu memberikan ruang kepada dirinya itu untuk si karakter itu masuk ke dalam aku aktor itu untuk menikmati. Nah, tempo-tempo yang kau mainkan ini dibilang tepat
nyaris tepat, dibilang nyaris tepat gitu ya. Suasananya terbangun. Tadi ada satu dua tile gitu yang aduh kecepatan gitu. Malah justru terkesan jomplang. Artinya begini, emosimu udah naik, tiba-tiba tak turun gitu. Nah, jadi dia putus gitu. Kau harus memperhatikan kalau di paragraf itu, perhatikan paragraf terakhir, kata terakhir untuk masuk ke paragraf berikutnya. Nah, ini nggak boleh jomplang gitu. Ya. Kalau begini kan dia jomplang banget jauh gitu. Nah, ini harus hati-hati. Artinya untuk putaran pertama ini kau aman, pakai banget lah gitu ya. Kadang kita memang harus sering-sering dan pandai-pandai memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada diri kita untuk enjoy latihan, nyaman gitu. Gitu ya. Nah, kenyamanan-kenyamanan itu akan muncul ketika ya planning-planningnya, perencanaan-perencanaannya kan sudah tertata sedemikian rupa gitu. Jadi aku berharap kau tidak memainkan adegan demi adegan ini dia hafalan ya, nggak boleh. Acting itu bukan hafalan seperti yang pernah abang katakan di hari-hari yang udah banyak banget wacana yang sudah kau dapatkan. Dan di sini aku melihat ada kecerdasanmu, ada upayamu untuk berpikir. Jadi memang perlu ditambah untuk membaca lagi minimal artikel-artikel yang pernah kusarankan itu, atau melihat YouTube lagi lah. Tujuannya kan melihat YouTube ini kan kau diajak atau kau belajar untuk menilai sebuah pertunjukan itu dan kau memahami kenapa kau menilai, kenapa kau mengatakan bagus. Nah, tentunya kan kata bagus ini kan ada dasar ya, artinya kau sudah punya wacana dari abang sehingga ya ada temponya, ada ketukannya, ada iramanya gitu. Dia mampu menikmati permainan-permainannya gitu ya. Kapan dia sedih, kapan dia bergembira gitu ya. Nah, jadi yang tempo ada rasa ini ya itu bagus, menarik gitu. Hampir secara keseluruhan good. Cuman ya agak blenyon itu cuman ada 1-2 kata yang ya itu udah fatal gitu, nggak bisa, itu nggak boleh, itu upayakan sedemikian rupa itu hilang. Artinya walaupun kau kemarin ada sesuatu hal yang membuat tidak bisa latihan, paling tidak hari ini terakumulasikan ada semacam pertanggungjawabanmu sebagai aktor untuk tetap membaca naskah, tetap ada upaya memahami naskah. Kunci acting itu adalah jujur menjadi karakter itu, ya, rela meninggalkan kepribadian kita, diri kita, pola pikir kita, gitu ya. Itu akan lebih menarik. Aku berharap minimal ada bisnis acting, gerakan-gerakan kecil yang itu kebiasaan sih karakter itu gitu. Harus ada gitu. Nah gitu ya. Harus adalah apa gitu. Kau harus mencari kira-kira apa. Karakter ini kebiasaannya apa gitu. Gitu ya. Jadi tidak melulu acting banget gitu. Actingmu sudah masuk ke ranah seni acting gitu ya. Actingmu sudah masuk ke ranah acting, ke seni acting gitu. Artinya pertunjukanmu bisa dinikmati, pertunjukanmu bisa dipahami, dan bahasa kerennya believe gitu ya. Actingmu itu sudah mampu meyakinkan abang mewakili penonton untuk, aku yakin dengan tindak tandukmu, aku yakin dengan semua gerak-gerikmu itu, aku yakin gitu. Aku yakin memang karakter itu kau sedang berusaha untuk masuk ke dalam karakter itu. Ini penderitaanku. Jadi tidak melulu kau memainkan mimik wajah, ekspresi wajah, tetapi ada alasan, ya. Ada alasan yang memberikan dorongan sehingga tadi ini menarik banget. Aku puas lah, gitu. Cuman, nah gitu sayang banget gitu. Mudah-mudahan memang naskah ini memang harus ini Adit ya, memang harus bolak-balik gitu, nggak bisa nggak. Kadang udah bolak-balik pun kita kecetit gitu ya, klotek gitu. Karena
ada satu titik di mana kau merasa agak terganggu, entah apa penyebabnya, itu kau yang tahu. Nah, itu akan merusak segalanya gitu. Nah, kalau bisa, ya itulah, itu sulitnya acting itu ya, itu sulitnya kita acting itu. Terkadang kita sadar kita aku diri gitu ya. Aku sedang memainkan karakter itu. Aku sedang memainkan tokoh itu. Aku sedang berupaya berpura-pura menjadi atau sebagai tokoh dalam karakter itu gitu. Ini memang sulit sekali gitu. Dan ya kita memang harus mengikhlaskan ya. Mungkin ini ya cara dudukmu kali ya, cari cara dudukmu bagaimana gitu. Selama latihan nggak masalah sih, umpamanya nyoba memindahkan kursi itu bagaimana gitu, nggak hanya digeret gitu ya, tidak hanya digeret gitu. Tapi di sini aku melihat kau sudah mulai sudah kau memiliki kepekaan untuk bermain-main. Acting itu ya main-main. Acting itu sebagai aku aktor masuk ke dalam aku diri, aku karakter itu ya memain-mainkan karakter itu. Jadi Adit memang harus menemukan di mana soulnya gitu, di mana klik, di mana hatinya karakter itu di mana gitu. Kebencian dan ketidakterimaan dia terhadap kedua orang tuanya itu apa gitu, bagaimana kira-kira gitu ya. Ya tidak melukan, kau tidak melulu marah gitu, tetapi ada penyebab, ada kalimat yang menegaskan, ya aku tahu kenapa kedua orang tuaku memaksakanku supaya aku punya prestasi dalam studiku. Nah ini, itu kan di situ adalah kalimat pengantar bahwasannya ini kita menginterpretasi ya. Tugas aktor adalah kembali, selain reading dengan tepat guna, tepat sasaran, dia harus pandai-pandai menginterpretasikan. Nah, yang dimaksudkan dengan menginterpretasikan yang pernah disampaikan Bunda itu adalah, ini dialog ini untuk siapa? Ini dialog ini kemana? Ya kan? Oh, dialog ini untuk diriku sendiri. Dialog ini untuk ruangan. Dialog ini memang untuk penonton. Tetapi bukan berarti kita melihat penonton, seolah-olah kita melihat penonton gitu ya. Gitu. Ya, pertunjukan teater ini adalah refleksi kehidupan sehari-hari, mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya ada gitu, peristiwa ini ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya kenapa kita nonton itu kan, nonton film dimanapun, oh iya ya, pembantaian, pembunuhan, ketidakadilan dan segala macam itu kan, ya itu hidup kita gitu. Nah kau harus bisa memainkan itu gitu ya. Kan ada teks itu tadi kan, dia tokoh remaja ini kan tidak 100% dia bandel, nakal, brutal. Tetapi dia ada kebaikan, ada karakter baik di dalam dirinya gitu bahwasannya. Ya gue tahu kenapa kedua orang tua gue ngelarang gue selama 12 jam tanpa benda itu tujuannya supaya gue punya prestasi. Gue punya sesuatu yang bisa diandalkan kedua orang tua gitu. Nah ini kan bagaimana kau mengucapkan dialog itu. Jadi dialog itu tidak melulu keluar begitu saja. Maksud nggak? Sama, aku lapar ya. Kenapa lapar? Berapa hari nggak makan gitu. Lah kalau dari pagi nggak sarapan, kemudian tiba-tiba makan siang, berarti kan lupa. Nah ada beban, ada memori yang mengantarkan otak kita untuk mengatakan, aku lapar banget. Seberapa laparnya karena dia nggak sarapan. Tadinya kan dia terbiasa sarapan gitu ya, tiba-tiba nggak sarapan karena something gitu, karena sesuatu, tiba-tiba dia lupa dan makan siang gitu. Ya sama dengan kalimat itu. Ya, Adit harus paham betul paragraf ini mau ngomong apa. Dia mau menyampaikan apa. Bagaimana tugasku sebagai aktor menyampaikan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam bentuk audio visual. Nah, itu tugas kita, itu tugas aktor itu. Makanya ada istilah kan, orang-orang teater itu adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa dia dikatakan cerdas? Dia harus pandai-pandai menafsir
atas apa yang dia baca, atas apa yang dia lihat. Itu ditafsir. Ketika dia melihat sesuatu, tafsir. Ketika dia mendengar sesuatu, tafsir. Kenapa ditafsir? Karena di situ ada nilai teks, ada nilai sastra, ada sesuatu pesan yang akan disampaikan. Ketika kita melihat sesuatu, dia indah kan? Tidak melulu indah gitu ya. Ada penyebab, ada motivasi kenapa kita mengatakan indah, atau sakit, atau kehilangan. Nah, jadi semua yang kita lakukan ketika kita acting di panggung itu kita tahu laku fisik. Laku fisik itu bagaimana memainkan, ya. Laku fisik hampir dapat. Ya, abang pernah bilang meruang ya, meruang. Nah, meruang itu adalah menciptakan kesendirian ketika duduk. Habis ngomong bla 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 bla, ciptakan ruang dulu sejenak, hening, kemudian lanjutkan dialog itu. Nah, dialogmu agak kurang rapi juga, masih agak belum kaya untuk memainkan dialognya, belum kaya nih. Harus buru-buru ini, tinggal beberapa hari lagi. Tapi segini udah cukup lah. Tapi kalau bisa lebih baik lagi. Gitu. Aku tidak tahu kau paham atau tidak, karena untuk mengatakan dialog, tidak, aku tidak akan pergi, tidak, aku tidak akan pergi gitu. Ya tanda baca tadi ya, gitu. Adit belum kaya dengan koma. Kalau titik udah lumayan lah ya. Titik itu kan berhenti lama, membangun suasana, lalu kemudian masuk ke dalam adegan yang berikutnya. Nah, yang koma ini loh, kau belum pandai memainkan koma. Koma ini berhenti sejenak. Dan apalagi yang kemudian akan kukatakan sementara tiba-tiba saja aku memikirkan sesuatu. Sesuatu yang aku sendiri tak mampu memikirkannya. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar gila dan ini benar-benar menakutkan. Oh iya, ya, aku mengerti. Aku menemukan sesuatu hal yang menarik. Nah, ya mudah-mudahan gitu. Kau belum pandai memainkan tanda baca, terutama koma. Kemudian tentunya kan ada tanda tanya ya. Nah, bagaimana kalimat itu menjadi dialog dan dia bertanya gitu. Pintu ini tidak boleh dikunci sebelum pukul sekian. Sampai sekian. Waktu aku untuk tidur. Nah, ini kau, ya itu tadi. Bukan tidak ya, belum kaya dengan. Ada dialognya kan? Nah, ini kau suka. Waktu aku untuk tidur. Lalu kemudian kemana? Tiba-tiba saja pergi. Nah, ujung-ujung dialogmu itu kecenderungannya ke sana gitu. Maksud nggak? Waktu aku untuk tidur. Ya, tolong ini diperhatikan betul ini. Tek, tek, tek. Jadi nggak melulu waktu aku tidur. Maksud nggak ini? Paham ya? Ngerti ya? Nah ini, oke. Kalau kurang air putih, diambil lagi. Kita coba. Aku berharap kau benar-benar paham ya dengan landasan emosi yang kau pilih tadi. Ya, itu keren. Ini keren banget. Ya, keren, menarik. Pertahankan emosinya, tetap pertahankan suasananya, jangan keluar dari hal itu tadi. Ya, kenapa kau melihat? Cari alasan kenapa kau melihat. Untuk adegan awal, adegan awal itu, kalau udah ke sana, matanya jangan di kotak-katik dulu ya, sampai kemudian kau berdiri, jangan di kotak-katik dulu. Tetap satu aja ke depan aja, duduk itu, tetap satu aja. Biarkan tubuhmu itu biar dia ngalir dulu, ngalir gitu. Jadi kau rangsang penonton tuh masuk ke dimensi sakit hatimu, baru kemudian keluar dialog itu. Cakep tadi, bagus itu. Ya, itu ya. Menarik. Yang dialog bla 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 bla. Bagaimana mungkin aku bisa membaca menatap masa depan gitu ya. Itu perlu dienjoykan lagi gitu ya. Ini ke belakang gitu, perlu dienjoykan lagi gitu. Ya masih ya tampak terlihat kaku, tetapi ada
ada sedikit kelenturan-kelenturan gitu. Oke, begitu.